Langsung aja kita bertanya, boleh? Ya, boleh, silakan. Ingin nanya nih, Iya, jika Yesus tidak mati, umat Kristen ada Tuhan nggak? baik. Saya jawabnya begini. Sesuai dengan firman Tuhan. Enggak, simpel aja Mbak Mukana. Oke. Jika Yesus tidak mati, maka umat Kristen ada Tuhan nggak? Simpel aja. Tidak Saya minum pakai dulu. ayat. Ya baik. Sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab 1 Korintus 15, jika Tuhan Yesus Kristus tidak mati dan bangkit, maka semua umat manusia di dunia ini sia-sia dan tidak akan pernah mengalami kebangkitan untuk hidup yang kekal. Itu Abang. Jadi sebelum ada Yesus mati, Yahudi sudah punya Tuhan belum? Tuhan Yesus itu memang Tuhan mereka, karena Tuhan Yesus itu kan Yod-Heh-Vav Elohim itu sendiri. Tuhan Yahudi. Iya. Bukan Tetapi hanya Tuhan kenapa Yahudi, bukan hanya Tuhan Yahudi, Abang, tapi Tuhan semesta alam yang tertulis di Yesaya 44 ayat 6 bahwa Yod-Heh-Vav adalah Tuhan semesta alam, dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Gitu. Jadi jika memang Yesus Tuhan semesta alam, dia kan menunjukkan jati dirinya, betul? Iya. Nah, menunjukkan jati dirinya kepada umat yang ada di Bethlehem, tempat dia kelahiran, Iya. betul? Nah, satu pertanyaan saya, jika memang dia berasistensi menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, kenapa dia tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan? Iya, jadi gini saudaraku Adera. Iya. Senyum Mamang juga manis sekali. Iya. Jadi gini loh saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan justru karena dia mengaku Tuhan, Abang. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya tidak menerimanya atau menyangkal. Bahkan mereka menganggap Tuhan Yesus itu menghujat. Arti menghujat itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan, Abang. Jadi Karena karena Tuhan Yesus itu mengaku nabi. Maksudku mengaku Tuhan. Maksud saya gini, justru orang banyak kan di Israel itu mengatakan yang tertulis di Matius 21 ayat 11. Inilah dia Nabi Yesus dari Galilea. Nah, ketika orang banyak mengaku Tuhan Yesus itu nabi, orang Farisi ahli Taurat nggak komplain. Nggak ada yang marah, tetapi ketika Tuhan Yesus itu disebut Sang Mesias, dia akan dikucilkan, yaitu yang tertulis di Yohanes 9 ya. Jikalau ada yang menyebut Tuhan itu Sang Mesias, itu akan dikucilkan. Nah, Tuhan Yesus itu mengaku dia adalah Sang Mesias, dia adalah Tuhan yang turun dalam naungan awan, dia adalah Elohim atau Allah itu sendiri, maka dia disalib, abangku. Gitu. Berarti apa nggak sia-sia jika Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam bentuk fisik sebagai Tuhan, setelah itu kok disalib gitu, kan kasihan gitu. Padahal Tuhan Yesus sudah menampakkan diri bahwa inilah saya Tuhan gitu. Jadi kok nggak diterima gitu. Ya itu karena memang Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadikan dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, bahkan menyalibkan. Nah, kalau kita bilang kasihan, sudah ada juga yang kasihan sama Tuhan Yesus waktu itu ya. Nih, ada kok yang kasihan sama Tuhan Yesus, abang. Waktu dia disalib, perempuan Yerusalem itu menangis. Nah, di Lukas 23 ayat 27 sampai 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia.
Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Tuhan Yesus. Jadi perempuan-perempuan Yerusalem itu kasihan abang, bahkan meratapi Tuhan Yesus. Tapi apa jawab Tuhan Yesus abangku? Kita baca Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu tangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Nah tuh, ketika Tuhan Yesus juga waktu itu ditangkap, Tuhan Yesus menyatakan kok, "Kamu sangka aku tidak bisa menurunkan bala tentara malaikat dari surga untuk menumpas semua orang yang menyalibnya?" Bisa abang. Jadi kita tidak perlu abang bilang kok kasihan gitu. Justru Tuhan Yesus menyatakan kepada orang yang kasihan sama dia, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena Tuhan Yesus tahu bang, ketika dia mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Justru di dalam pengorbanannya dari kayu salib itulah abang, dia menyatakan kemuliaan bagi bangsa. Karena di dalam penyaliban Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal bang. Dan Tuhan Yesus ketika dia turun ke alam maut, dia juga membebaskan manusia-manusia yang ada di alam maut yang telah meninggal. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit, yang tertulis di Matius 27 ayat 50-53. Nah makanya tadi bang ku bilang, jika Kristus tidak mati dan bangkit, yang rugi itu adalah semua umat manusia di dunia ini. Tidak akan ada kebangkitan, tidak akan ada keselamatan. Kita selamanya akan mati kekal dalam dosa-dosa kita di neraka. Jadi Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari kutuk kematian supaya kita nggak masuk neraka, tetapi kita masuk surga untuk hidup yang kekal bahagia dalam kemuliaan Kristus abang. Nah, seperti itu abangku. Oh, jadi sedikit lagi nih. Ya silakan. Kan Yesus hidup dari umur 0 sampai dengan 33 tahun, betul? Iya, kenosisnya abang. Kenosisnya sebagai wujud dari manusia. Kenosisnya ketika datang mengosongkan diri sendiri dan datang dalam rupa Manusia. anak manusia, iya. Baik. Jadi dari kisah Tuhan Yesus, mulai dari ditiupkan dan disampaikan firman oleh Allah Bapa kepada Maria hingga umur 12 tahun ada riwayatnya. Dan sampai dengan umur 13 tahun dengan 29 tahun riwayatnya hilang. Dan kembali lagi di umur 29 sampai dengan 33 tahun. Dan tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada, saya nggak memframingkan ya, apakah ada satu ayat saja yang mengatakan masa Yesus di masa senjang dari 12 sampai dengan 29 tahun di Alkitab? Silakan. Sebentar ya bang, sebelum saya jawab itu, saya mau tanya dulu. Tadi abang bilang bahwa Tuhan Yesus itu ditiupkan. Emangnya emangnya di mana di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu ditiupkan? Ditiupkan rohnya ke Maria. Iya, di mana itu ada tertulis abang? Di Alkitab kayaknya tuh. Saya sudah baca Alkitab berulang-ulang abangku, tapi saya tidak pernah temukan bahwa Tuhan Yesus itu ditiupkan ke rahim Bunda Maria, tidak ada. Jadi diapain Mbak Mikana? Oke, kita baca ya. Di Lukas 1. Jadi tidak ada sistem tiup meniup gitu ya. Balik ke pertanyaan Mbak ya, tapi balik ke pertanyaan. Iya. Jadi kita harus luruskan dulu abang, supaya jangan bernarasi liar terhadap iman Kristen. Terima kasih adikku, Tuhan Yesus memberkati. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia hendaklah Maria menamai dia Yesus. Dan Yesus Kristus akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan Tuhan Yesus akan menjadi raja dan kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Bunda Maria mengatakan seperti ini, bagaimana hal itu terjadi kepada diriku sementara aku belum pernah tidur sama laki-laki?
Lalu malaikat itu mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus itu yang turun, yang hadir di dalam tubuh Bunda Maria, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang Maha Tinggi yang menaungi, yang menaungi tubuh Bunda Maria. Seperti itu, Abang. Jadi nggak ada tiup meniup, Abang. Iya. Cara apa itu? Allah Bapa menaruh janin di tempat Maria itu dengan cara bagaimana? Bukan menaruh janin, artinya roh Allah itu, Allah itu kan roh. Eksistensi atau keberadaannya Allah itu adalah roh. Nah, dia turun atau datang ke tubuh Bunda Maria dan berkenosis menjadi anak manusia. Jadi roh Allah itu sendiri yang hadir di tubuh Bunda Maria. Bukan ditiup, bukan ada oknum lain. Tetapi ingat, Abang, ketika roh Allah itu hadir dalam tubuh Bunda Maria dan dia meminjam rahim Bunda Maria menjadi anak manusia, roh Allah itu tidak pernah jadi kurang atau habis atau kosong. Dan roh Allah itu tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika juga dia ada di dalam tubuh Bunda Maria atau di bumi selama menjadi daging selama 33 tahun, Abang. Jadi seperti itu. Berarti tidak ada berjumpanya sel sperma dan ovum ya? Oh, jelas tidak, Abang. Tadi kan saya sudah jelaskan, Bunda Maria mengatakan bagaimana hal itu terjadi kepadaku sementara aku kan belum pernah tidur sama laki-laki. Maria mengatakan gini, bagaimana bisa aku mengandung, kan aku belum pernah tidur sama laki-laki. Nah, malaikat mengatakan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi Roh Kudus itu yang berkenosis menjadi anak manusia di rahim Bunda Maria. Makanya disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada ditiup-tiup, Abang. Boleh. Berarti Maria sudah mengetahui kalau Yesus itu Tuhan, tidak kandungan. Iya, makanya Elizabeth ketika Bunda Maria di dalam masih mengandung, itu Elizabeth mengatakan gini sama Maria di Lukas 1 ayat 43. Ketika Maria mengunjungi sanaknya itu Elizabeth, lalu waktu itu Elizabeth itu juga lagi mengandung juga ya, mau melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, Elizabeth mengatakan gini di Lukas 1 ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan kemudian Bunda Maria itu memuji memuliakan ya Elohim yang Maha Tinggi yang telah melakukan perbuatan yang besar kepadanya. Makanya di Matius 28 ayat 1 sampai 9 di situ Bunda Maria dan Maria yang lain itu menyembah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Berarti Maria sudah mengetahui ya di dalam kandungannya itu adalah Tuhan gitu ya. Itu adalah Sang Mesias ya. Karena dia wanita yang terpilih untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14. Kan Bunda Maria itu seorang Yahudi. Tentu saja dia sudah membaca hukum Taurat atau Perjanjian Lama dan dia sudah paham. Artinya dia adalah wanita yang terpilih itu gitu loh. Kenapa orang di zaman masa dulu di Bethlehem pada saat Yesus lahir tidak ada yang mengimani kalau itu adalah Tuhan? Silakan. Harusnya kalau emang tahu itu adalah Tuhan yang dilahirkan oleh Maria, secara otomatis, tidak perlu otomatis, yang pastinya alam semesta jagat raya sudah mengetahui bahwa ini adalah Tuhan yang datang ke bumi, ke dunia kita. Kenapa pada masa itu, di saat Yesus lahir dari usia 0 sampai dengan 12 tahun, tidak ada yang mengatakan dia adalah Tuhan. Silakan. Iya, jadi gini saudaraku, kenapa